Assalamualaikum semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arista, dosen pengampu Azizah Suwatun Hasanah AM SPDI MPD dengan MK Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Adapun tugas ini merupakan tugas untuk memenuhi mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Terima kasih. Apa definisi dari bimbingan dan konseling anak usia dini? Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar individu mampu mencapai perkembangan yang optimal. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang. Sedangkan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada anak usia dini dilakukan oleh pendidik, guru atau pendamping agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kemampuan mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyebutkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Adapun tujuan bimbingan dan konseling pada anak usia dini berikut ini yaitu membantu anak lebih mengenal dirinya, membantu anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, membantu anak untuk mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, membantu menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya, membantu orang tua agar mengerti, memahami dan menerima anak sebagai individu, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah, membantu orang tua mengambil keputusan memilih sekolah bagi anaknya yang sesuai dengan taraf kemampuan, kecerdasan, fisik dan inderanya, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Ruang lingkup bimbingan dan konseling AUD. Yang pertama itu ada bimbingan pribadi sosial. Dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Yang kedua ada bimbingan belajar. Dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan melalui kegiatan belajar sambil bermain yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan sikap dan perilaku. Yang ketiga ada bimbingan karir, bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan dan pemecahan masalah-masalah karir. Karakteristik dan permasalahan perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan motorik, yaitu berjalan, berlari, melompat dan memanjat. Adapun tiga permasalahan yaitu gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh dan kegemukan atau obesitas. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Anak mengembangkan kemampuan kognitifnya melalui kegiatan bermain dengan tiga cara, yaitu manipulasi, mastery, dan meaning. Adapun permasalahannya terkait dengan perkembangan kognitif yaitu anak sulit mengerti bila dijelaskan tentang sesuatu, lambat dalam mengerjakan sesuatu, keliru dalam menyelesaikan sesuatu persoalan dan sulit berkonsentrasi. Yang ketiga, perkembangan emosi dan sosial. Adapun permasalahannya yaitu rasa cemas yang berkepanjangan, kecenderungan depresi, gangguan makan atau nafsu makan sangat menurun. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa, merupakan aspek penting yang perlu dikuasai anak. Adapun masalah perkembangan bahasa yaitu diantaranya gangguan artikulasi, gagap, dan speech delay. Perkembangan seni. Adapun kegiatan seni itu menggambar, menyanyi, menari, bermain drama, dan sebagainya. Namun, ada beberapa permasalahan terkait perkembangan seni pada anak usia dini. Di antaranya, anak kurang konsentrasi saat diajak bernyanyi, tidak adanya minat dan motivasi, mengalami tekanan, dan anak pemalu dan penakut. Dengan moral dan agama. Moral dan nilai-nilai agama anak akan berkembang dengan baik apabila anak memperoleh contoh dan teladan serta arahan dari orang-orang terdekatnya. Berikut permasalahan anak pada aspek nilai agama dan moral, yaitu suka mendorong teman, merebut mainan, berkata kasar pada guru, tidak memperhatikan guru dan suka berbohong. Perilaku salah asuh dalam pendidikan anak usia dini.
Berikut bentuk dari pola asuh orang tua. Di antaranya pola asuh otoriter, pola asuh demokratif, pola asuh permisif, pola asuh perlindungan berlebihan, dan pola asuh dengan sikap memanjakan. Adapun metode pendidikan keluarga adalah yang pertama, pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan memberi hukuman. Adapun perilaku salah asuh yaitu perilaku maladatif, merupakan perilaku yang melanggar norma, baik norma masyarakat, hukum, dan yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku salah asuh dari orang tuanya. Peran guru sebagai pembimbing di sekolah PAUD. Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik memiliki peran secara umum, yaitu yang pertama, konservator atau pemelihara, yang kedua, inovator atau pengembang, yang ketiga, transmitter atau penerus, yang keempat, transformation atau penerjemah, yang kelima, organisator atau penyelenggara. Pada pendidikan anak usia dini dan dalam konteks ini, guru berperan, bertugas, dan bertanggung jawab sebagai berikut, yaitu yang pertama, perencana atau planner, yang kedua, pelaksana atau organizer, yang ketiga, penilai atau evaluator. Peran guru dalam melaksanakan bimbingan pada anak. Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua atau guru. Yang pertama, memberikan contoh atau teladan. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan kepada anak. Yang ketiga, mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral dan agama. Peran orang tua sebagai konselor bagi anak. Berikut adalah peran orang tua sebagai konselor bagi anak. Yang pertama, kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anaknya. Yang kedua, menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Yang ketiga, saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak. Yang keempat, mewujudkan kepercayaan. Yang kelima, mengadakan perkumpulan dan rapat keluarga. Peran orang tua di rumah dan guru di sekolah tentu saja berbeda. Bila anak ingin menceritakan masalahnya, maka orang tua jangan berlagak seperti guru di sekolah. Program bimbingan dan konseling anak usia dini. Menurut Syahudi E 2004, ciri-ciri bimbingan dan konseling pada anak usia dini diantaranya yang pertama, proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Yang ketiga, waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain. Yang kelima, adanya keterlibatan teman sebaya. Yang keenam, adanya keterlibatan orang tua. Ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama, layanan pengumpulan data. Menjaring informasi-informasi yang diperlukan guru atau pendamping anak usia dini dalam memahami karakteristik, kemampuan, dan permasalahan yang mungkin dialami anak. Yang kedua, layanan informasi. Memberikan wawasan dan pemahaman baik untuk anak maupun bagi orang tua. Yang ketiga, layanan konseling. Dimaksudkan untuk memberikan bantuan bagi anak yang diduga mengalami masalah tertentu. Yang keempat, layanan penempatan. Merupakan layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensinya. Yang kelima, layanan evaluasi dan tindak lanjut. Merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan guru atau pendamping. Teknik pengumpulan data pada layanan bimbingan konseling pendidikan anak usia dini terbagi kepada dua teknik, ada teknik tes dan non-tes. Adapun teknik tes, dalam pengumpulan data teknik tes seringkali disebut juga dengan sistem testing. Sistem ini merupakan upaya untuk memahami konseli dengan menggunakan alat-alat atau instrumen yang bersifat mengukur atau mentes. Adapun secara keseluruhan, jenis-jenis tes yang harus diketahui dan dipahami oleh konselor dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok tes, yaitu tes kecerdasan, tes bakat, dan tes hasil belajar. Adapun teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan cara non-tes. Teknik non-tes merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi peserta didik yang pada umumnya bersifat kualitatif. Secara umum, teknik non-tes digolongkan dalam beberapa jenis antara lain observasi,
wawancara, angket, catatan anekdot, autobiografi, sosiometri, studi kasus, studi dokumentasi, dan konferensi kasus. Layanan evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan konseling anak usia dini. Layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan pendidik pada anak. Ukuran keberhasilan suatu layanan BK dapat dilihat dari seberapa jauh perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Layanan evaluasi dan tindak lanjut dilakukan di akhir kegiatan program bimbingan yang direncanakan pendidik. Melalui layanan ini, pendidik dapat menganalisis berbagai sebab ketidakberhasilan program yang telah direncanakan, serta dapat memberikan perbaikan terhadap proses BK yang dilakukan pendidik kepada anak. Dalam melaksanakan evaluasi program bimbingan konseling, ditempuh langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, melakukan tindak lanjut atau follow up. Sumber informasi untuk keperluan evaluasi ini antara lain anak, pendidik, orang tua, tokoh masyarakat, organisasi profesi bimbingan, dan sekolah lanjutan. Evaluasi dilakukan dengan berbagai cara dan alat seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket, tes, analisis hasil kerja anak. Evaluasi perlu diprogramkan secara sistematis dan terpadu sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan untuk tindak lanjut pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Pelaporan bimbingan konseling pada pendidikan anak usia dini. Berikut adalah hal-hal yang harus ada di pelaporan. Yang pertama, ada bab 1 yang berisi pendahuluan. Yang kedua, ada bab pembahasan. Bab kedua yaitu pembahasan yang berisi gambaran sekolah, gambaran masalah, latar belakang dan latar depan masalah. Pengumpulan data, usaha pencegahan masalah dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan isi. Yang ketiga, ada bab analisis. Yang keempat, itu ada bab penutup. Terima kasih. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.